Berhentilah mengemis cinta. Semakin kamu memohon untuk dicintai, semakin besar kemungkinan kamu tidak akan dicintai. Ini adalah kebenaran pahit yang tak seorang pun berani jujur padamu. Pernahkah kamu jam 2 pagi menatap layar ponsel, mengetik lalu menghapus berulang kali, hanya untuk mengirim pesan? Lagi apa ke orang itu? Pernahkah kamu menghitung dari semua pesan yang kamu kirim duluan, berapa banyak di antaranya yang baru dibalas dengan setelah sekian lama? Pernahkah kamu berulang kali memaafkan orang yang jelas-jelas menyakitimu, tapi bahkan permintaan maaf tulus pun dia malas memberikannya? Jika pernah, maka kata-kata selanjutnya ini mungkin akan membuatmu sangat tidak nyaman, tapi justru karena tidak nyaman, itulah kebenaran yang selalu kamu butuhkan. Tapi tak seorang pun berani memberitahumu. Saat kamu mengemis cinta, kamu sudah menyerahkan semua kekuatanmu sendiri. Psikolog Carl Jung sudah lama memahami hal ini. Cinta sejati tidak pernah didapatkan dengan merendahkan diri, melainkan berasal dari sesuatu yang muncul dari dalam diri, dari kekuatan diri yang kokoh, yang tumbuh secara alami. Kamu nggak perlu meminta cinta. Yang kamu butuhkan adalah menjadikan dirimu seseorang yang pantas dicintai. Hari ini kita akan bedah logika kejam tapi nyata ini. Kalau kamu sudah muak dalam sebuah hubungan, selalu jadi yang paling banyak memberi, paling lama menunggu, dan paling dalam terluka, pastikan tonton sampai habis. Ya, keputusasaanmu sedang menghancurkan cintamu. Coba tanya dirimu sendiri beberapa hal. Sudah berapa kali kamu kirim pesan yang pura-pura biasa saja, padahal dalam hati sudah gelisah setengah mati? Sudah berapa lama kamu menunggu balasan dari orang itu? Bahkan sampai volume ponselmu kamu besarkan maksimal, takut ketinggalan, demi orang yang jelas-jelas tidak menghargaimu. Berapa kali kamu mengubah batas toleransimu? Kalau kamu melihat ini dan hatimu berdesir, itu artinya kamu sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu sangat menyakitkan. Yang tidak ada yang berani memberitahumu adalah saat kamu mengemis perhatian, mengemis cinta, mengemis pengakuan, kamu tanpa sadar mengirimkan sinyal kepada orang lain bahwa nilaiku tidak tinggi. Kamu bisa memperlakukanku seenaknya. Jung pernah berkata, apa yang kamu ingkari akan mengendalikanmu. Apa yang kamu terima akan membebaskanmu. Kalimat ini juga mencakup satu fakta yang selama ini kamu enggan terima, yaitu keputusasaanmu. Itu sedang menghancurkan kemungkinan untuk membangun rasa saling menghormati dalam hubungan apapun. Yang lebih menyakitkan lagi, kamu sendirilah yang menciptakan pola hubungan kejar-kejaran ini. Setiap kali kamu duluan mengirim pesan, setiap kali kamu siap sedia 24 jam, setiap kali kamu memaafkan hal-hal yang tidak akan pernah kamu toleransi jika dilakukan orang asing, kamu sedang mengajari orang itu bahwa kamu boleh tidak menghormatiku, dan aku akan tetap bertahan. Kenapa makin kamu proaktif, dia makin dingin? Coba pikir lagi, orang-orang yang paling kamu inginkan, bukankah justru mereka yang paling tidak pernah menghubungimu duluan? Sebaliknya, saat seseorang selalu siap sedia untukmu, kamu malah jadi nggak tertarik lagi sama dia. Ya, ini bukan kebetulan. Ini insting yang sudah tertanam di otak manusia. Jung sangat paham soal ini. Manusia memang akan menghargai hal-hal yang langka dan meremehkan yang mudah didapat. Saat kamu dalam hidupnya jadi terlalu berlimpah, selalu ada, selalu mengerti, selalu memaafkan, nilaimu di matanya akan langsung anjlok. Ini kejam, tapi ini benar. Jung juga punya kata-kata yang lebih dalam. Kecuali kamu membawa alam bawah sadarmu ke alam sadar. Kalau tidak, itu akan mendominasi hidupmu. Dan kamu akan menyebutnya takdir. Pola kamu yang harus mengemis untuk mendapatkan cinta, itu sama sekali bukan cinta, tapi ketakutan. Takut ditinggalkan, takut kesepian, takut tidak cukup baik. Ketakutan ini sedang mengendalikan hidupmu, perlahan mengikis harga dirimu. Banyak orang tidak mengerti. Cinta sejati pertama-tama datang dari rasa hormat. Dan rasa hormat tidak pernah bisa. Rasa hormat itu tidak didapat dari sikap merendah, tapi dari kekuatan dalam dirimu. Selama kamu masih mengemis remah-remah cinta, kamu hanya akan dapat remah-remah. Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin bikin kamu makin sakit hati. Selama kamu terus seperti pengemis, meminta remah-remah perasaan, kamu akan selamanya hanya dapat remah-remah. Orang yang benar-benar pantas untukmu tidak akan pernah membuatmu merasa perlu memohon perhatiannya. Tidak akan pernah. Jung pernah mengungkapkan rahasia yang jarang dibicarakan. Kebutuhan yang mendesak justru akan menjauhkan orang lain. Sedangkan jarak yang tepat malah akan menarik mereka. Tapi akar masalahnya
Bukan pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Harga dirimu yang rendah itu, yang membuatmu salah mengira. Kamu harus mengemis hal-hal yang seharusnya sudah kamu miliki. Jung sudah bilang, orang yang mencari keluar apa yang hanya bisa ditemukan di dalam diri, akan selalu hidup dalam kekurangan. Tanya pada dirimu, kenapa kamu merasa hanya pantas mendapatkan cinta yang lebih sedikit dari yang kamu berikan? Kenapa kamu menerima perlakuan yang tidak akan pernah kamu lakukan pada orang lain? Kenapa harga dirimu harus dibangun atas pengakuan orang lain? Ini semua adalah pertanyaan yang Jung akan ajak kamu renungkan. Realita itu kejam. Saat kamu mengemis cinta, alam bawah sadar orang lain akan berpikir, orang ini perlu memohon padaku. Pasti tidak ada yang menginginkannya. Ini adalah dasar psikologi sosial. Orang menghargai yang sulit didapat dan meremehkan yang mudah didapat. Inilah kebenaran yang jarang orang berani terima. Keinginan kuatmu untuk dicintai justru menghalangi cinta yang pantas kamu dapatkan. Jung juga berkata, apa yang kamu tolak akan terus ada selama kamu terus menolak kesendirian. Takut sendirian, kamu akan terus menarik orang-orang yang membuatmu merasa tidak layak dicintai. Kenapa otakmu secara alami mengemis cinta? Jika kamu bisa menonton sampai sini, berarti kamu sudah siap menghadapi kebenaran yang lebih dalam. Mari kita bedah secara brutal. Saat kamu mengemis cinta, apa sebenarnya yang terjadi di otakmu? Jung memahami satu hal yang psikologi modern baru mulai akui. Pola mengemis perhatianmu itu bukan cacat karakter, tapi berasal dari trauma yang bahkan tidak kamu ingat lagi, yang terkubur jauh di hatimu. Ini kebenaran yang tak ada yang memberitahumu. Saat kamu masih kecil, kamu belajar bahwa cinta itu bersyarat. Mungkin orang tuamu hanya memberimu perhatian. Saat kamu patuh, mungkin mereka mengabaikanmu. Saat kamu tidak memenuhi harapan mereka, otakmu yang belum matang itu merekam sebuah perintah. Aku harus berusaha keras agar pantas dicintai. Puluhan tahun kemudian, hari ini, kamu masih mengulang skenario yang sama kepada setiap orang yang kamu temui. Jung berkata, kecuali kamu mengubah alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mendominasi hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Pengemis cinta yang kamu lakukan sama sekali bukan cinta, tapi bagian dirimu yang terluka. Anak batinmu mencoba menyembuhkan luka yang tak pernah benar-benar mengering. Yang lebih sulit diterima adalah, selama kamu terus bertindak berdasarkan trauma ini, kamu akan terus menarik orang-orang yang menguatkan keyakinanmu bahwa kamu tak layak dicintai. Kamu seperti magnet, khususnya menarik narsisis, manipulator, dan orang-orang yang dingin secara emosional. Coba pikirkan lagi, apakah kamu selalu berakhir dengan tipe orang yang sama? Pada akhirnya, apakah selalu kamu yang menelepon duluan? Kamu yang minta maaf duluan? Kamu yang memberikan segalanya duluan? Ini bukan kebetulan. Frekuensi emosionalmu sedang menarik apa yang paling kamu takuti, penolakan. Faktanya, saat kamu bertindak dengan keputusasaan, energi yang terpancar darimu berteriak satu kalimat, aku tidak menghargai diriku sendiri. Dan orang-orang secara tidak sadar menangkap energi ini dan memperlakukanmu sesuai itu. Jung sudah tahu sejak dulu, apa yang kamu ingkari akan mengendalikanmu. Apa yang kamu terima akan membebaskanmu. Bayangkan saja, harga dirimu itu seperti kursi. Kalau harga dirimu cukup tinggi, kamu duduk mantap di atasnya. Orang lain akan mendekatimu dengan hormat. Tapi kalau harga dirimu lagi jatuh, kamu merosot dari kursi, tiarap di lantai, mengemis sedikit perhatian. Menurutmu, orang macam apa yang akan tertarik pada orang yang tiarap di lantai? Bukan lebih baik untuknya, melainkan lebih keras pada diri sendiri. Banyak orang gagal di sini. Mereka pikir, asalkan lebih baik dan lebih perhatian kepada orang itu, lebih responsif, dapat memenangkan cinta. Tapi Jung menyadari, cinta sejati dibangun di atas dasar saling menghormati. Sementara itu, rasa hormat tidak akan pernah diperoleh dari sikap korban. Saya ingin memberitahu Anda sebuah kebenaran yang akan mengubah pandangan Anda sepenuhnya. Hal-hal yang membuatmu merasa harus memohon kepada orang yang mereka cintai. Justru kamu, orang yang paling perlu dijauhi. Jung mengatakan, orang yang bergantung secara emosional pada orang lain hanya menyerahkan kekuatannya sendiri. Dan kamu terus menggunakan kekuatanmu sendiri pergi untuk menukar serpihan emosi. Lalu apa yang harus dilakukan? Jung pernah memberikan satu prinsip yang akan mengubah hidupmu. Tidak peduli bukan berarti tidak cinta, tapi itu adalah wujud nyata dari mencintai diri sendiri. Masalahnya adalah, kamu mencampur adukan cinta dengan ketergantungan emosional. Saat kamu merasa, tanpa orang itu, aku tidak bisa hidup,
Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan adalah kebalikan dari cinta sejati. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar mencintai orang itu? Atau hanya takut kesepian? Apakah kamu benar-benar merindukannya? Atau merindukan perasaan diakui yang dia berikan padamu? Apakah kamu benar-benar ingin menjalin hubungan dengannya? Atau hanya ingin mengisi kekosongan di hatimu? Jung tahu, nafsu adalah akar dari semua penderitaan. Selama kamu terus-menerus mendambakan cinta dari orang tertentu, kamu akan terus menderita. Kebebasan datang dari kemampuanmu untuk mencintai tanpa harus memiliki. Kamu bisa mendambakan tanpa keputusasaan. 4 langkah ini untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Proses pelepasan diri ala Jung bisa dibagi menjadi 4 tahap. Langkah pertama, akui pola memohonmu adalah kecanduan emosional. Dan seperti kecanduan lainnya, awal penarikan diri akan sangat sulit. Kamu akan cemas. Kamu ingin mengirim pesan itu. Kamu ingin menelepon. Itu normal. Akui saja, jangan menyangkalnya. Langkah kedua, pahami bahwa setiap kali kamu menahan dorongan untuk memohon, kamu sedang memperkuat dirimu. Jung pernah berkata, apa yang kamu lawan akan terus ada. Tapi kalimat itu punya arti berbeda di sini. Setiap kali kamu melawan godaan untuk memohon, pola lama ini akan hancur sedikit demi sedikit. Langkah ketiga, perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabatmu. Apakah kamu akan menyuruh sahabatmu untuk mengemis cinta? Apakah kamu akan menyuruhnya menerima sisa-sisa emosi? Apakah kamu akan bilang padanya, terima saja? Kamu hanya pantas mendapatkan ini? Tentu saja tidak. Lalu kenapa kamu melakukan itu pada dirimu sendiri? Langkah keempat, tetapkan batasan yang jelas. Dan hargai dirimu sendiri. Jangan terima perlakuan yang kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Kenyataan pahitnya adalah, selama kamu terus mengemis cinta, kamu hanya akan mendapatkan remah-remah. Tapi saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, saat kamu mulai menuntut rasa hormat, saat kamu mulai menjauh dari mereka yang tidak menghargaimu, hal ajaib terjadi. Orang-orang justru akan mulai mendekatimu. Seperti kata Jung, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Karena cinta itu rapuh, sedangkan rasa hormat itu abadi. Ini bukan berarti kamu harus jadi dingin atau memanipulasi orang lain. Tapi ini tentang memiliki batasan yang jelas dan cukup menghargai dirimu sendiri. Jangan terima apapun yang kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Saat kamu tidak lagi membutuhkan siapapun, semua orang ingin bersamamu. Jung mengerti, saat kamu mengubah energi di dalam dirimu, kamu mengubah realitas di luar dirimu. Sekarang aku akan memberitahumu sesuatu yang akan mengubah segalanya. Orang yang pantas kamu cintai tidak akan pernah membuatmu merasa harus mengemis untuknya. Nggak akan pernah. Begitu kamu berhenti mengemis cinta, kamu otomatis jadi seseorang yang layak dikejar. Tapi jarang ada yang ngerti. Perubahan ini bukan cuma mengubah perilaku luar, tapi ini adalah sebuah revolusi total di dalam diri. Ini adalah kenyataan pahit yang gak ada yang kasih tahu kamu. Saat kamu akhirnya berdiri teguh pada nilai dirimu sendiri, saat kamu gak lagi selalu siap sedia buat semua orang, saat kamu mulai bilang tidak tanpa perlu penjelasan, orang-orang yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba akan mulai memperhatikanmu. Coba kamu pikir lagi, pernah gak ngalamin hal kayak gini? Saat kamu akhirnya memutuskan untuk menjauh dari seseorang, orang itu malah tiba-tiba mulai nyariin kamu. Saat kamu berhenti kirim pesan, malah tiba-tiba dapat telepon. Ini bukan kebetulan. Jung sudah tahu sejak dulu, kebutuhan bikin kamu lemah. Ketidakpedulian bikin kamu kuat. Faktanya, energi barumu ini akan terasa di semua hubunganmu. Mulai sebuah revolusi. Saat kamu tidak lagi bertindak dari keputusasaan, melainkan dari kekuatan pribadimu. Kamu akan menjadi magnet yang menarik hubungan berkualitas. Mereka yang sebelumnya menganggapmu remeh, sekarang harus berjuang keras untuk mempertahankanmu dalam hidup mereka. Tapi bagian terpentingnya adalah perubahan ini bukan untuk balas dendam atau mendapatkan kembali mereka yang mengabaikanmu, melainkan untuk memberi ruang dalam hidupmu agar cinta yang benar-benar layak bisa masuk. Jung bilang, apa yang kamu ingkari akan mengendalikanmu. Apa yang kamu terima akan membebaskanmu. Saat kamu menerima dirimu layak dihormati, kamu akan secara otomatis menarik orang-orang yang menghormatimu. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan mengubah pandanganmu selamanya. Saat kamu bertindak dari kekuatan pribadimu, kamu tidak perlu mengejar siapapun. Orang yang tepat akan secara alami tertarik pada energimu. Orang yang salah akan otomatis menjauh, karena mereka tidak bisa lagi memanipulasimu. Bayangkan, kamu bangun setiap pagi,
dengan perasaan utuh. Kamu tidak butuh pengakuan siapapun. HPMU bisa hening seharian, dan kamu merasa damai seutuhnya. Saat ada yang mencarimu, itu karena mereka tulus ingin bersamamu. Bukan karena kamu butuh perhatian mereka untuk membuktikan nilaimu. Jung sudah tahu, orang yang mencari keluar apa yang hanya bisa ditemukan di dalam diri akan selalu hidup dalam kekurangan. Realitas hatimu adalah kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapapun. Nilaimu tidak ditentukan oleh berapa banyak pesan atau berapa banyak orang yang mencarimu. Nilaimu itu intrinsik, sudah ada sejak lahir, bukan jadi dingin, tapi jadi jelas. Banyak orang salah paham. Mereka pikir tidak peduli berarti jadi dingin atau kejam. Tapi Jung paham, ketidakpedulian yang sejati adalah tindakan nyata mencintai diri sendiri. Maksudnya, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Jadi aku tidak perlu mengemis cintamu. Maksudnya, aku menghargai diriku sendiri, sampai tidak mau menerima remah-remah emosi. Kebenaran yang kejam adalah benar-benar layak. Orang yang tetap tinggal dalam hidupmu tidak akan pernah membuatmu merasa harus meminta cinta mereka. Dan orang-orang yang membuatmu merasa seperti itu, ketika Anda mulai menghormati diri sendiri, mereka akan otomatis menghilang dari hidupmu. Tanyakan lagi pada dirimu sendiri satu pertanyaan. Bayangkan sebuah, Anda tidak perlu khawatir lagi. Apakah seseorang akan membalas kehidupanmu? Bagaimana perasaannya? Bayangkan sebuah, saling menghormati adalah dasar, bukan hubungan yang luar biasa. Bagaimana rasanya? Tahu kamu layak memiliki cinta seperti itu. Bagaimana rasanya? Inilah kenyataan barumu. Ketika seseorang tidak menghargai Anda berbalik dan pergi. Tidak ada alur yang dramatis, tanpa penjelasan yang panjang lebar. Tidak ada juga upaya untuk membuat mereka mengerti. Kamu hanya berbalik dan pergi, karena kamu tahu, energi Anda terlalu berharga. Tidak boleh disia-siakan pada orang yang tidak bisa menghargai. Jung mengatakan, hak istimewa seumur hidup seseorang yaitu menjadi dirimu yang sejati. Dan dirimu yang sejati itu adalah pribadi yang layak mendapatkan cinta yang tulus, rasa hormat yang sejati, dan hubungan yang seimbang. Apapun yang kurang dari itu tidak pantas ada dalam hidupmu. Perubahan ini akan mengubah semua hubunganmu. Bagian yang paling dahsyat adalah saat kamu beroperasi dengan energi baru ini, kamu tidak hanya mengubah hubungan cintamu, kamu juga mengubah hubungan dengan teman, keluarga, hubungan rekan kerja. Tiba-tiba, orang-orang mulai memperlakukan Anda dengan lebih banyak rasa hormat. Karena energimu menyampaikan dengan jelas bahwa Anda tidak akan mentolerir perlakuan yang lebih rendah. Versi barumu tak lagi mengejar, melainkan menarik. Bukan lagi memohon, melainkan sebuah pilihan. Tidak lagi berkompromi, melainkan menuntut kualitas. Tidak lagi takut kesepian, karena kamu mengirim. Menemukan kesendirian lebih baik bersama dengan seseorang yang tidak menghargai Anda. Seperti yang dikatakan Jung, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Karena cinta rapuh, tetapi rasa hormat itu abadi. Ini bukan berarti kamu harus menjadi sombong atau kejam, melainkan harus standar yang begitu jelas, sehingga orang bisa langsung tahu apakah mereka memenuhi syarat masuk ke dalam hidupmu. Tanda bahwa transformasi ini telah selesai adalah kamu tidak akan pernah lagi mentoleransi hubungan satu arah. Kamu tidak akan pernah lagi. Apakah itu satu-satunya panggilan telepon? Satu-satunya permintaan maaf, satu-satunya orang yang berusaha. Hubungan Anda akan seimbang. Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Hadiah terakhir. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak menghargaimu. Jung menyadari, kekuatan sejati berasal dari menerima sepenuhnya nilai diri sendiri. Dan ketika kamu mencapai tingkat penerimaan itu, Anda menjadi tak terbendung. Ketika orang-orang melihatmu, saat energi baru, beberapa orang akan mencoba memanipulasi Anda. Kembalikan Anda ke mode lama. Beberapa orang lainnya akan menjauh karena tidak bisa mengendalikanmu. Tapi orang yang tepat akan mendekati Anda dengan rasa hormat yang tulus. Sekarang saya akan memberimu sebuah hadiah terkuat. Ketika seseorang tidak menghargaimu, daripada mengejarnya, lebih baik pergi berterima kasih kepadanya. Karena orang itu sedang membantu Anda dalam hal yang besar. Dia menunjukkan padamu, dia tidak layak tetap dalam hidupmu. Jung sudah lama tahu, tidak melayani Anda akan runtuh dengan sendirinya. Agar dapat melayani mereka yang benar-benar melayani Anda, menyediakan ruang. Hidup barumu adalah setiap hubungan. Semua adalah pilihan yang disadari, bukan kebutuhan yang putus asa. Setiap orang di lingkaran Anda, semua karena mereka, untuk hidup Anda, menambah nilai.
bukan karena mereka mengisi kekosongan emosional Anda. Di sini, cinta mengalir dengan alami, karena tidak ada keputusasaan yang mencemarinya. Kebebasan perasaan ini, Anda bisa memilikinya hari ini. Langkah apa yang Anda ambil untuk memilih dirimu sendiri? Jika konten ini membuatmu merasa terhubung, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya memilih untuk menghargai diri sendiri. Jika Anda sudah siap menyambut perubahan ini, silakan beri suka dan bagikan untuk orang yang perlu mendengar kebenaran ini. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten yang dapat mengubah hidup.